kepada kita yang beragama Islam, dan shalom kepada kita yang beragama Kristen. Apa kabarnya kalian? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama kakak adalah Seril Freti Berimba. Kakak sendiri kuliah di Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini dan pada kesempatan ini, kakak akan berbagi sedikit materi kepada adik-adik semua. Tapi kira-kira kita akan belajar tentang apa? Ada yang bisa tebak? Nah, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya kelas 10 semester 1 di bagian bab 2, yaitu materi tentang teks eksposisi. Namun sebelum kita lanjut ke materinya, terlebih dahulu kita berdoa dulu untuk memulai pelajaran kita, sehingga dalam proses belajar mengajar kita semua akan diberi kemampuan dan kepintaran. Baiklah, kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Nah, baiklah adik-adik. Kali ini kita akan mempelajari di bagian bab 2, yaitu tentang teks eksposisi. Berikut materi yang akan kita pelajari dari teks eksposisi, yaitu yang pertama ada pengertian, ada ciri-ciri, ada tujuan, dan kemudian kita lanjut lagi ke struktur, dan yang terakhir adalah bagaimana langkah-langkah menginstruksi atau menulis dari teks eksposisi itu sendiri. Baik adik-adik, apakah kalian pernah membaca majalah, kisah, atau artikel, ataupun jurnal? Jika kalian pernah membacanya, maka kalian sebenarnya sudah mengerti apa itu teks eksposisi. Karena kesemuanya itu adalah termaksud bagian dari teks eksposisi. Nah, kakak mau tanya, apakah adik-adik sudah pernah atau bahkan sudah mengerti tentang pengertian teks eksposisi? Baiklah, jika ada yang belum paham, mari kita akan belajar bersama-sama apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi adalah sebuah karangan yang menyampaikan argumentasi dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain. Dan di sini tentu saja argumennya atau untuk meyakinkan orang lain itu harus didasari dengan fakta. Atau di sini gagasannya juga harus sesuai dengan ilmunya, dan juga harus ada pendapat dari ahli supaya teksnya itu memang betul-betul benar dan sesuai. Nah, bisa ya dibedakan kalau teks eksposisi yang dulu itu hanya memaparkan, hanya menjelaskan. Tetapi kali ini di kurikulum yang baru ini, teks eksposisi itu berubah menjadi bisa mengemukakan argumen atau juga pendapat. Tetapi tetap argumen dan pendapatnya itu harus berdasarkan dengan fakta. Selanjutnya, di sini kita juga akan melihat ciri-ciri dari teks eksposisi. Apa itu ciri-cirinya? Nah, pada teks eksposisi kita akan membuatnya harus dengan singkat dan juga padat. Kemudian berisi tentang tadi ada tanggapan, baik sugesti, dorongan atau ajakan, juga ada di sini walaupun tidak seperti persuasi. Kemudian informasinya harus seputar pengetahuan, lalu kemudian terdapat fakta dan juga data. Nah, ini yang paling penting, yaitu bisa menjawab pertanyaan seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau bisa kita singkat dengan kata adik Simba. Jadi bisa diketahui ya bahwa salah satu contoh dari teks eksposisi itu ada berita, ya berita. Jadi ternyata banyak contoh-contoh atau jenis-jenis dari teks eksposisi ini. Baik, sekarang kita lanjut ke tujuannya. Apa sih tujuan dari teks eksposisi? Oke, di sini ada tujuan mengapa kita harus mempelajari tentang materi teks eksposisi. Nah,
teks eksposisi ini kita pelajari yaitu berfungsi untuk mendapatkan informasi atau wawasan pengetahuan dan bertujuan untuk meyakinkan orang lain. Seperti itu ya tujuan dari teks eksposisi. Kemudian di sini kita juga akan melihat struktur dari teks eksposisi. Yang pertama ada judul, ada tesis, kemudian ada argumen atau rekomendasi, dan yang terakhir ada penegasan ulang atau kesimpulan. Baiklah, judul itu hendaknya menggambarkan suatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaklah ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Tesis bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau berposisi yang berseberangan dengannya. Yang ketiga ada argumen atau rekomendasi. Ini adalah panjang dan pendeknya bagian tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Dan yang terakhir ada penegasan ulang atau kesimpulan, yaitu pengulangan tersebut dilakukan berdasarkan argumen yang disajikan pada bagian selanjutnya. Ya, jadi ada 4 ya strukturnya, harus diingat-ingat. Yang pertama ada judul, ada tesis, argumen atau rekomendasi, dan yang terakhir ada penegasan ulang atau bisa disebut dengan kata kesimpulan. Oke, untuk lebih mudahnya bisa disingkat menjadi TAR atau TAR. Baik, selanjutnya ini adalah materi yang terakhir mengenai teks eksposisi, yaitu bagaimana cara menulis teks eksposisi atau bagaimana cara memproduksi dari teks eksposisi itu sendiri. Ada langkah-langkahnya, mari kita lihat. Yang pertama adalah kita menentukan topik. Jadi topik apa yang akan kita hadirkan pada teks eksposisi yang akan kita buat. Kemudian kita mengumpulkan bahan yang seperti apa, yaitu dari sumber-sumber buku, internet, ataupun dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, kemudian kita juga akan menyusun kerangkanya. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menyusun atau mengembangkan tulisan itu. Nah, jadi itu adalah cara-cara menulis dari teks eksposisi. Coba kakak mau tanya, kira-kira contoh apa atau topik apa yang bisa kita hadirkan di dalam teks eksposisi untuk kita kembangkan menjadi sebuah tulisan. Misalnya, kalian pernah ke sebuah mall atau ke pusat perbelanjaan dan di sana kalian melihat ada penjual minuman dengan berbagai varian rasa. Dan kalian tertarik ingin membeli minuman tersebut. Namun sebelum membeli minuman tersebut, kalian bertanya atau kalian diskusikan dengan teman kalian, misalnya, kira-kira varian rasa apa yang lebih enak. Nah, disitulah ada sedikit adu argumen. Misalnya, menurut saya enak yang varian rasa coklat, tetapi menurut teman kalian yang enak itu adalah varian rasa tiramisu. Itu misalnya. Nah, itu adalah termaksud contoh dari teks eksposisi. Ada argumen, ada data, dan juga ada fakta. Atau misalnya, kalian baru saja menonton berita terkini di TV tentang bagaimana perkembangan tentang virus corona. Itu juga sudah termaksud pada teks eksposisi. Jadi teks eksposisi ini banyak sekali. Yang penting di sini ada datanya dan juga ada faktanya. Oke? Jadi bisa dipahami ya. Nah, jadi kalau tadi kita sudah mengetahui apa itu teks eksposisi, ciri-cirinya apa, dan strukturnya bagaimana, sekarang kita akan mengenali lagi apa itu fakta dan apa itu opini.
Nah, mari kita lihat lagi. Di sini apa sih ini maksud dengan fakta? Jadi, fakta adalah hal atau peristiwa yang benar-benar atau sudah terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Bisa dibuktikan dengan apa? Nah, bisa dibuktikan dengan waktu ataupun data yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian ada opini. Kalau opini ini adalah pasti pendapat, ide, atau pikiran seseorang untuk menjelaskan kecenderungan apa atau preferensi tertentu. Di sana terdapat perspektif atau ideologi seseorang itu kan pasti pendapatnya itu berbeda-beda. Nah, itu yang disebutkan dengan opini. Jadi opini ini tidak bersifat objektif, tetapi justru bersifat subjektif. Berbeda dengan fakta. Kalau fakta sudah pasti objektif. Nah, untuk lebih tahunya lagi apa perbedaan fakta dan opini, di sini ada ciri-ciri dari fakta dan juga opini. Nah, oke. Ciri-ciri dari opini adalah terdapat kata sifat, contohnya menurut saya dia baik atau menurut saya dia jahat. Nah, kata menurut saya ini sudah termaksud pada opini. Kemudian ada perkiraan atau prediksi, contohnya misalnya menurut saya nanti sore akan turun hujan atau menurut saya besok akan ada banjir. Nah, itu juga termasuk prediksi dan belum tentu dan belum benar-benar terjadi. Kemudian ciri-ciri fakta itu seperti apa? Ciri-cirinya terdapat data dan angka dan juga sudah terjadi. Kalau misalnya datanya masih keliru, tidak masalah karena pasti nanti akan ada perbaikan. Yang pasti sudah kejadiannya sudah pasti terjadi dan peristiwanya sudah pasti terjadi, juga ada datanya dan ada faktanya, seperti itu. Jadi itulah materi dari teks eksposisi yang sudah kakak sampaikan kepada adik-adik semua. Mudah-mudahan kalian semua sudah paham, dan kalau misalnya kalian belum paham, jangan segan-segan bertanya kepada kakak. Dan juga boleh langsung isi kolom komentar pada YouTube di bawah ini, dan kakak akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang adik-adik belum pahami. Oh iya, kakak juga berharap dalam masa pandemi ini agar kita semua tetap menjaga pola makan, menjaga kesehatan, dan yang paling penting selalu menggunakan masker saat berada di luar ruangan atau berada di luar rumah. Baiklah, itulah pesan dari kakak. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti proses belajar mengajar dari awal hingga akhir. Saya pamit dan sampai jumpa.